Ya, Bapak dan Ibu, ya insya Allah dalam 1 jam ke depan ya, semoga keburu nih waktunya, walaupun tidak begitu detail mungkin ya, nanti kalau butuh penjelasan lebih detail lagi bisa menghubungi Pak Arief dan kita bisa agendakan momen khusus untuk membahas lebih detail lagi nih terkait implementasi sistem manajemen occupational health dan safety. Oke, untuk summary trainingnya hari ini nanti kita akan refresh ya terkait konsep dasar K3, kemudian mengenal metode pengendalian risiko K3, kemudian sistem manajemen K3 sebagai salah satu pendekatan untuk pencegahan risiko K3, kemudian mengenal sistem SMK3 dan ISO 45001. Nah, nanti mungkin di slide berikutnya kita akan merujuk ke standar ISO 45001 ya Bapak Ibu. Program kegiatan praktis penerapan sistem manajemen K3. Jadi nanti saya coba cerita apa saja implementasi yang eh, yang harus diterapkan ya bagi perusahaan Bapak Ibu yang akan atau yang sudah menerapkan ISO 45001. Oke, Bapak dan Ibu, semoga hari ini kita bisa menambah ilmu dan harapannya yang sudah tahu menjadi lebih tahu ya, dan yang belum tahu menjadi tahu nantinya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Haris Maulana. Saya lulusan S1 Kesehatan Masyarakat ya, Bapak Ibu. Pengalaman kerja kurang lebih 9 tahun sebagai praktisi HSSE, baik itu di building, baik di sipil, dan oil and gas. Nah, saat ini saya sedang diberikan amanah untuk support di salah satu area offshore di Laut Jawa ya, Bapak Ibu. Kemudian saya memiliki pengalaman dalam pengembangan sistem manajemen HSSE, khususnya ISO 45001 ya, dan SMK3 PP 50 tahun 2012. Ini secara sekilas eh, kompetensi saya sudah disertifikasi sebagai ahli K3 umum, ahli K3 muda, auditor SMK3, first aider, ISO 45001, training of trainer, dan incident management training. Kemudian saya sebagai internal auditor juga eh, di PHWNWJ ya sampai saat ini. Untuk tempat tinggal saya di Puri Cepaka Serang, mungkin ada yang dekat rumah. Saya tinggal di Kota Serang. Nah, berikut adalah sekilas informasi ya. Jika misalkan dari Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, silahkan boleh Pak dihubungi. Insya Allah 24 jam kalau belum kalau masih melek saya balas Pak. Oke, Bapak Ibu, kita langsung aja ya ke materi. Ini ada latar belakang, sedikit latar belakang. Dalam menerapkan sistem manajemen ketiga, tentunya eh, globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan yang sangat ketat ya, Bapak Ibu, dalam segala aspek, khususnya ini terkait ketenaga kerjaan. Yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui sistem manajemen K3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja eh, yang efisien dan produktif. Seperti itu. Nah, ini sedikit pengantar terkait occupational health dan safety atau yang kita istilah lain K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dalam aspek safety, nah kita
kenal untuk mencegah ya, mencegah yang namanya kecelakaan kerja ya Bapak Ibu. Kemudian dari aspek health-nya ini mencegah penyakit akibat kerja. Nah, jadi fungsi ketiga itu bukan hanya masalah tanggung jawab pekerjaan ya. Ini masalah tanggung jawab kemanusiaan. Nah, ini ada konsekuensi bisnis dan ketiga ya. Oke, baik. Ini adalah proses bisnis. Dari bisnis ini ada baik jasa atau produk ya. Pasti situ ada proses dan dari proses tersebut akan menghasilkan cuan ya Bapak Ibu. Nah, dari proses ini yang di dalam proses itu pasti ada yang namanya tenaga kerja, kemudian alat dan bahan. Nah, hubungan antara tenaga kerja dan alat itu nantinya eh, ke aspek keselamatan ya, Bapak Ibu. Nah, untuk tenaga kerja ke bahan ini ke aspek kesehatan dari bahan dan ke alat itu ke aspek lingkungan. Tapi nanti kita hari ini akan concern membahas dua aspek ini ya, Bapak Ibu, keselamatan dan kesehatan. Oke, ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Nah, jadi pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya. Dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Pula dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, jadi keputusan dan kebijakan manajemen yang lemah terhadap pelaksanaan HSS itu akan berdampak pada dua faktor ya. Yang pertama faktor manusia dan yang kedua faktor lingkungan. Nah, jika eh, dampaknya terhadap faktor manusia, kita mengenal ada namanya unsafe action ya. Dan jika dampaknya kepada faktor lingkungan, nah itu namanya unsafe condition. Di dalam proses tadi yang sudah dijelaskan itu ada yang namanya energi dan material berbahaya. Nah, jika unsafe action dan unsafe condition ini tidak bisa dikendalikan dengan baik ya Bapak Ibu, maka terjadinya lepasnya energi dan atau material yang berbahaya tersebut yang tak disengaja. Nah, berakibat terjadinya accident. Oke, Bapak dan Ibu, kita kenal eh, Bapak Herbert William Hendrik ya. Ada yang pernah ketemu beliau? Nah, beliau em, mengilustrasikan dalam bukunya yang berjudul Industrial Accident Prevention ya. Ini dari segitiga dari piramida kecelakaan kerja ini ya, ada yang paling bawah itu namanya unsafe action dan unsafe condition. Nah, menurut beliau di sini tingkat behavior yang baik itu perlu diterapkan di dalam mengidentifikasi ya Bapak Ibu untuk mengidentifikasi baik itu unsafe action dan unsafe condition dan segala upaya yang dilakukan untuk menjaring atau mengidentifikasi unsafe action dan unsafe condition ini. Nah, contoh misalkan program observasi ya, observasi untuk mendata semua unsafe action dan unsafe condition agar tidak tembus ke atas nih Bapak Ibu. Nah, jika misalkan dari behaviornya sudah buruk, unsafe action dan unsafe conditionnya tidak dikendalikan dengan baik, maka menurut Pak Hendrik itu akan berpotensi terjadinya near miss, minor injury, severe injury, bahkan fatality.
Nah, bagaimana jika misalkan sudah terjadi near miss, minor injury, severe injury, atau fatality? Nah, di sini pun akan ada upaya lagi, Bapak Ibu, yaitu nah nanti kita bahas di klausul-klausul ISO itu apa saja sih ya untuk untuk memberikan solusi agar eh, kejadian ini tidak terulang kembali seperti itu. Oke, nah berikutnya adalah ini kerugian akibat kecelakaan bagi perusahaan. Pernah lihat ya em, gambar ini ya Bapak Ibu? Jadi yang terlihat itu hanya bongkahan es yang kecil saja, tapi di dalamnya ternyata ada bongkahan es yang jauh lebih besar ya. Nah, kita ilustrasikan bongkahan es kecil di atas itu dengan pengobatan dan perawatan saja ya. Ini kita ilustrasikan $1 lah ya. Eh, jika terjadi insiden, maka yang terlihat hanya pengobatan dan perawatan saja. Yang tidak terlihat, ini dia Bapak Ibu, dari kerusakan mesin, peralatan, ya, kendaraan, kemudian kerusakan produk atau material, terlambat dan gangguan produksi, kemudian terlambat dan gangguan pengiriman, sewa peralatannya, biaya legal atau hukumnya, yaitu biaya akibat kerusakan peralatan operasional. Nah, bagaimana ada juga biaya lain terkait operasional yang tidak terlihat, yaitu apa? Gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang. Kemudian biaya pemakaian pekerja pengganti atau yang lembur ya. Biaya untuk melatih karyawan pengganti dan hasil produksinya berkurang akibat dari si korban, hilangnya bisnis dan nama baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah biaya yang tidak terlihat. Nah, kita masuk ke kita langsung aja ya ke implementasi ISO 45001 karena eh, s- mungkin pengetahuan ISO 45001 Bapak dan Ibu sudah pernah mendapatkannya ya di webinar-webinar sebelumnya gitu. Nah, coba nanti kita sekarang kita fokus ke implementasi ISO 45001 itu seperti apa sih gitu. Nah, di sini eh, dari siklusnya tentunya PDCA ya, plan, do, check, dan action. Jadi bukan plan, do, cuekin aja ya, plan, do, check, action. Nah, plan, rencanakan. Nah, menentukan dan menilai risiko ketiga, peluang ketiga, serta risiko dan peluang lainnya. Menetapkan tujuan dan proses ketiga yang diperlukan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan ketiga organisasi. Kemudian dilakukan implementasi proses sesuai rencana. Kemudian diperiksa, memantau dan mengukur kegiatan-kegiatan dan proses-proses terkait kebijakan serta tujuan ketiga dan dan melaporkan hasilnya. Kemudian yang terakhir, action atau tingkatkan. Mengambil tindakan meningkatkan kinerja ketiga secara berkesinambungan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, berikut Annex XL ISO 45001 ya, Bapak Ibu. Plan itu mulai dari klausul 4, konteks organisasi, kemudian kepemimpinan dan partisipasi pekerja, dan perencanaan. Untuk do itu ada di dukungan klausul 7, kemudian klausul 8 terkait operasional kontrol. Untuk yang ceknya itu di klausul 9, evaluasi, dan actionnya klausul 10 atau peningkatan. Oke, kita masuk ke klausul 4, Bapak Ibu. Jadi di klausul 4 ini kita diminta untuk mengidentifikasi eh, yang namanya konteks organisasi ya. Di dalam konteks organisasi itu menurut standar ISO 45001 eh, kita diharuskan untuk mengidentifikasi yang namanya isu
internal dan eksternal. Kemudian selain isu internal dan eksternal, itu Bapak dan Ibu diharuskan juga untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan. Jadi diibaratkan Bapak dan Ibu membangun perusahaan yang baru nih ya. Nah, sebelum kita beranjak ke langkah berikutnya, kita identifikasi dulu nih isu-isu apa saja sih yang akan mempengaruhi perusahaan, baik itu dari internal maupun eksternal. Kemudian kebutuhan harapannya pun itu diidentifikasi juga. Nah, untuk mengidentifikasi isu internal itu ada metode yang namanya SWOT ya, Bapak Ibu, yaitu strength untuk kekuatannya, weakness, weakness itu kelemahannya, kemudian opportunity, peluang dan threat atau ancaman. Nah, untuk isu eksternal, Bapak Ibu bisa menggunakan metode PESTEL ya. PESTEL itu politik, ekonomi, sosial, legal, teknologi, environment. Seperti itu. Nah, jadi arah, tujuan, dan strategi sistem manajemen organisasi, mengapa organisasi ada di sini itu menjadi pertimbangan untuk menentukan isu-isu yang relevan, baik itu internal dan eksternal, yang berdampak pada apa yang organisasi organisasi ingin capai dari hasil yang dimaksudkan. Untuk isu internal dan eksternal, coba saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu eh, di perusahaannya ada isu terkait eh, ekologi ya. Sekarang lagi booming ya terkait isu perubahan cuaca. Itu misalkan ada isu terkait ekologi, perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, di situ Bapak Ibu diminta untuk menilai risiko dan peluangnya. Nah, misalkan ada risiko ya, ada kemungkinan penambahan biaya operasional perusahaan terkait cuaca yang tidak menentu dan dapat menyebabkan operasional terhambat dan bahaya K3LL ya tentunya. Nah, contoh karena misalkan badai atau bencana alam atau banjir, nah itu adalah risiko ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan contoh lain? Misalkan terkait teknologi ya, atau misalkan ini deh terkait sosial. Nah, menurut data kasus baru HIV di Indonesia itu yang ditemukan dari tahun 2005 sampai dengan 2023 itu sebanyak 377.650 orang. Sebagian besar terdapat pada usia kerja produktif serta terpusat pada beberapa provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua. Nah, kita coba untuk mengidentifikasi risiko dan peluangnya. Nah, di situ eh, misalkan dari isu tersebut kita menilai risiko wilayah operasional perusahaan berada membentang dari dari DKI Jakarta ya hingga Cirebon, sehingga pekerja zona 5 berisiko terhadap maaf, sehingga pekerja perusahaan tersebut ya berisiko terhadap penularan HIV/AIDS. Itu ada risiko di situ. Nah, bagaimana untuk peluangnya? Untuk peluangnya misalkan reputasi perusahaan itu dapat meningkat
jika melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan ya, dalam rangka meningkatkan pengetahuan nih, terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih contoh dari penerapan cara isu internal dan eksternal ya. Kemudian, nah dalam konteks organisasi pun kita diperintahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan. Nah, kebutuhan harapan, contoh misalkan perusahaan Bapak Ibu, pihak yang berkepentingan yaitu misalkan ya Kementerian Ketenagakerjaan. Kebutuhannya apa sih dari kementerian tersebut? Nah, misalkan kebutuhannya dari perusahaan dilakukannya pemantauan lingkungan kerja ya, kemudian dilakukannya MCU pada pekerja. Nah, kemudian harapan dari pemangku kepentingan tersebut, perusahaan melakukan MCU nih sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kemudian tadi yang terkait pemantauan lingkungan kerja ya, itu perusahaan melakukan pemantauan lingkungan kerja sesuai dengan persyaratan regulasi yang berlaku juga seperti itu, Bapak Ibu kurang lebih ya untuk konteks organisasi. Jadi ada dua, yaitu perusahaan diharuskan untuk mengidentifikasi isu internal dan eksternal dan kebutuhan dan harapan. Oke, nah ini untuk menentukan ruang lingkup K3 ya, ini mempertimbangkan isu internal dan eksternal yang sudah ditentukan, kemudian penentuan persyaratan dan persyaratan lain, unit organisasinya, fungsi dan batas fisik, kemudian aktivitas, produk dan jasa, otoritas dan kemampuan untuk mengendalikan dan mempengaruhi. Nah, siklus kesesuaian dengan ISO 45001 ini ada menetapkan implementasinya, kemudian memelihara perbaikan terus-menerus. Seperti itu. Nah, ini dokumen tersebut dipelihara sebagai informasi terdokumentasi. Nah, nanti di klausul 7, Bapak Ibu em, terkait informasi terdokumentasi ya, eh, kita informasikan juga bahwa dalam klausul ISO ada yang namanya maintain dan retain ya. Nanti apa saja yang perlu di maintain dan apa saja yang perlu di retain nanti kita bahas di klausul 7. Nah, kemudian selanjutnya adalah leadership ya, Bapak Ibu. Leadership and commitment. Dan di dalamnya pun ada terkait responsible dan authorities, kemudian participation, consultation, dan representation. Eh, dalam leadership and commitment, ini pimpinan puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen ya. Untuk apa? Untuk mendukung peran manajemen terkait lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka. Nah, kemudian selanjutnya mengembangkan, memimpin dan mempromosikan budaya dalam organisasi. Melindungi pekerja dari tekanan ketika melaporkan insiden, bahaya, risiko atau peluang. Jadi tidak ada ketakutan bagi pekerja untuk melaporkan hal-hal tersebut. Em, Kemudian menetapkan dan menerapkan proses untuk konsultasi dan partisipasi pekerja. Yang selanjutnya mendukung pembentukan dan fungsi Komite Kesehatan dan Keselamatan. Penetapan kebijakan ketiga ini mengharuskan top manajemen, ya, pimpinan puncaknya. Persyaratan kebijakan ketiga ini diperkuat, kemudian menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran ketiganya. Kemudian manajemen puncak perlu memastikan bahwa kebijakan ketiga dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi.
Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi setelah disusun kebijakan ketiganya, kemudian didokumentasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja. Untuk metodenya bisa berupa di poster atau campaign ya, berupa sosialisasi di meeting pagi atau di general safety meeting dan yang lainnya. Nah, dalam sosialisasi tersebut jangan lupa nih Bapak Ibu untuk buktinya disimpan. Seperti foto, bukti absensi, bukti kemudian materi sosialisasinya. Nah, minimal kebijakan ketiga itu harus memuat komitmen untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3, mencegah kecelakaan kerja dan PAK ya. Nah, kemudian komitmen untuk konsultasi dan partisipasi pekerja. Nah, ini harus tertera juga di kebijakan ketiga ya. Nah, nanti bentuknya apa, konsultasi dan partisipasi pekerja nanti kita bahas di klausul berikutnya. Komitmen untuk memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Kemudian komitmen khusus lainnya yang relevan dengan konteks organisasi. Kemudian komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen K3 dan kinerja SMK3. Seperti itu Bapak Ibu. Minimal ada poin-poin tersebut. Nanti kalau mau ditambahkan silahkan Bapak dan Ibu ya. Sesuai kebijakan yang akan diangkat di perusahaan masing-masing. Kemudian eh terkait ini ya Bapak Ibu, organization rules and responsibilities itu terbitkan dokumen yang berisi tanggung jawab dan wewenang K3 semua personil terkait dan komunikasikan peran, tanggung jawab dan wewenang untuk semua jabatan. Jadi dokumen yang diminta di sini adalah eh seperti apa ya, role, tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan kepada pekerja tersebut ya, dan ini harus disahkan nih Bapak Ibu agar tugas dan tanggung jawab pekerja tersebut jelas dan tidak keluar dari tugas dan tanggung jawab yang sudah ditentukan. Level manajemen ya, baik itu supervisor, manajer hingga direksi itu harus memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam surat yang akan diberikan ya, surat tugas dan tanggung jawab itu minimal harus ada eh, inspeksi ke tempat kerja. Kemudian partisipasi dalam investigasi kecelakaan. Kemudian melakukan identifikasi risiko ketiga dan menyediakan sumber daya untuk melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian ketiga. Nah, di klausul 5.4 ini ada partisipasi konsultasi ya. Nah, tetapkan dokumen ketiga yang memuat ketentuan dalam melakukan kegiatan partisipasi konsultasi dan perwakilan ketiga termasuk personil yang bertanggung jawab. Nah, implementasikan kegiatan partisipasi konsultasi dan perwakilan ketiga. Nah, lakukan pencatatan hasil kegiatan partisipasi, konsultasi, dan perwakilan ketiga termasuk dengan eksternal. Nah, ini bisa dalam bentuk rapat P2K3 ya, Bapak dan Ibu, sesuai regulasi itu harus dilaporkan per 3 bulan. Nah, di dalam rapat P2K3 itu eh, ada struktur P2K3, ketua P2K3 itu harus dipimpin oleh pimpinan tertinggi. Kemudian sekretarisnya itu oleh ahli ketiga umum yang sudah
mendapatkan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, dari rapat P2K3 itu harapannya ada komunikasi antara pimpinan dengan pekerja yang sampai level bawah ya. Nah, dari hasil rapat P2K3 tersebut, nah, didapatkan rekomendasi apa yang perlu dilakukan perbaikan ya. Nah, dari laporan P2K3 tersebut itu dimonitoring tindak lanjutnya dan dimonitoring dalam pelaksanaan rapat P2K3 selanjutnya ya tentunya. Dan ini dilaporkan ke Disnaker provinsi ya Bapak Ibu di sesuai provinsinya masing-masing itu setiap 3 bulan. Oke, kemudian ada juga yang namanya manajemen walkthrough ya. Jadi manajemen mungkin bisa dijadikan sebagai KPI dari pimpinan masing-masing untuk eh, melaksanakan manajemen walkthrough ke area kerjanya gitu. Nah, ini konsultasi pekerja yang non manajerial ya. Ini menentukan kebutuhan dan harapan, kebijakan OHS, kemudian job description-nya. Ini salah satu referensi untuk pembahasannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian legal compliance, objektif dan plan untuk to achieve, kemudian penyedia pihak ketiga, pemantauan, pengukuran, evaluasi, internal audit, continual improvement. Kemudian identifikasi bahaya risiko, risiko dan peluang, tindakan menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko ketiga. Matriks komunikasi dan pengendalian operasional yang efektif dan insiden dan ketidaksesuaian sehingga ada kemudian tindakan korektifnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke klausul 6 ya terkait planning. Nah, di sini kita di, diminta untuk mengidentifikasi dari risiko dan peluang ya, Bapak dan Ibu. Nah, perencanaan ketiga ini mempertimbangkan isu internal dan eksternal, kemudian persyaratan pihak yang relevan, ruang lingkup ketiga, tentukan risiko peluang dengan mempertimbangkan dari hazardnya, kemudian risiko ketiga dan risiko ketiga lainnya, peluang ketiga dan peluang ketiga lainnya, persyaratan legal dan persyaratan lainnya. Nah, ini yang perlu dikelola untuk memberikan jaminan mencapai tujuan ketiga yang diinginkan untuk mencegah dan menurunkan efek yang tidak diinginkan dan mencapai perbaikan yang terus-menerus. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, ini adalah tools untuk menampung list dari bahaya, risiko, serta peluang yang ada di perusahaan ya Bapak dan Ibu. Untuk namanya bebas ya, tidak mesti HIRA DC. Ini saya contoh saja. Ini ada Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control. Jadi untuk namanya ini tidak mesti HIRA DC karena ini tidak diatur. Ini dikembalikan lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Yang penting, yang pasti dalam klausul ini diminta untuk mengidentifikasi bahaya, risiko, dan peluangnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya tetapkan ketentuan ketiga untuk mengidentifikasi bahaya dan menetapkan potensinya berdasarkan dokumen atau data perubahan manajemen, site plan ya, proses flowchartnya, kemudian inventory bahan B3, eh, toksikologi dan OH dan data terkait ketiga lainnya ya.
hasil pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja atau industrial hygiene monitoring yang dilakukan. Nah, itu bisa menjadikan pertimbangan untuk eh, mengidentifikasi bahaya di area kerjanya masing-masing. Nah, untuk di klausul 6 ini, libatkan manajemen, kemudian pertimbangkan perundangan dan standar K3. Nah, feedback dari kejadian atau kecelakaan yang pernah terjadi. Nah, ini bisa diambil dari rekomendasi hasil investigasi insiden ya. Misalkan telah terjadi insiden di perusahaan A. Nah, setelah dilakukan investigasi, maka akan terbitlah rekomendasi dari hasil investigasi insiden tersebut, ya. Nah, kemudian kegiatan operasional normal situation atau abnormal situation dan emergency. Lakukan penilaian bahaya yang dampaknya atau risiko signifikan serta tindakan pengendalian risiko yang telah dilakukan. Kemudian ini lakukan review apakah masih terdapat residual risk yang masih tinggi ya Bapak Ibu. Eh, Jika terdapat residual risk yang masih tinggi, maka dilakukan kaji kembali untuk mitigasi yang perlu ditambahkan gitu dalam untuk mengontrol risiko tersebut. Nah, eh, beberapa perusahaan ada juga yang mm, menginlinekan antara residual risk dengan opportunity ya. Jadi seperti misalkan residual risk yang masih kuning, kita eh, identifikasi tuh risiko dan peluangnya kembali seperti itu. Kemudian tinjau ulang hasil identifikasi bahaya atau risiko ketiga sehingga selalu up to date. Untuk selanjutnya, memberikan jaminan bahwa sistem manajemen ketiga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan, termasuk potensi kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, mencapai peningkatan berkelanjutan, mempertimbangkan risiko negatif, ya, ancaman dan risiko positif atau peluang. Ya, ini sama, ini terkait risiko peluang ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, eh, tetapkan ketentuan untuk mengidentifikasi regulasi K3 yang berlaku sesuai ruang lingkup organisasi. Nah, jadi di dalam klausul ini pun Bapak dan Ibu diminta untuk mengidentifikasi regulasi K3 yang berlaku dan tentunya yang relevan dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu catat ya dari bahaya, risiko, serta peluang yang sudah dilakukan identifikasi. Kemudian akses terhadap perundangan dan standar ketiga yang terupdate. Nah, ini banyak metode ya, bisa juga berlangganan misalkan dengan hukum online mungkin atau secara manual mengidentifikasi peraturan perundangan yang up to date gitu untuk perusahaannya. Kemudian komunikasi hasil identifikasi dan lakukan konsultasi dari semua regulator, instansi pemerintah dan pihak terkait. Personil yang bertanggung jawab perlu ditunjuk ya, Bapak dan Ibu. Kemudian pembuatan catatan K3 mengenai hasil identifikasi perundangan dan standar K3. Nah, ini sebagai contoh identifikasi peraturan perundangan hukum dan persyaratan lainnya ya. Jadi di sini ada undang-undangnya, terus terkait apa? Seharusnya di sini ada status pemenuhan ya. Status pemenuhan ini apakah masih diproses, apakah sudah diterapkan atau belum diterapkan gitu.
Oke, selanjutnya ini juga masih ya, ini ringkasan saja ya. Nah, untuk hierarki pengendalian risiko K3, nah, ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah di luar kepala ya, sudah hafal. Mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, dan APD ya. Nah, kemudian di klausul 6 ini pun Bapak dan Ibu diminta untuk menentukan sasaran K3 terintegrasi dengan tujuan bisnis perusahaan dan tujuan lainnya. Memasukkan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang telah disusun sebagai sasaran K3 yang akan dicapai. Kemudian tetapkan indikator yang akan dicapai dan sebisa mungkin dikuantifikasikan. Libatkan semua manajer operasi dalam menetapkan sasaran untuk mendapatkan komitmen mereka dan jangan membuat sasaran yang tidak realistis ya yang akan sulit terpenuhi. Ini bisa ada contoh perusahaan menerapkan eh, nama toolsnya itu yaitu tujuan, sasaran, dan program ya. Jadi di situ digabungkan. Jadi mengidentifikasi sasaran ketiganya dan apa sih program untuk mencapai sasaran ketiga tersebut. Nah, oke. Itu konsisten dengan kebijakan ketiga ya. Kemudian mempertimbangkan persyaratan yang cocok eh, dan hasil konsultasi dengan pekerja dimonitor, dikomunikasi dan diperbaharui. Tetapkan ketentuan untuk menyusun dan meninjau ulang pengelolaan program ketiga. Tentukan strategi untuk merencanakan program ketiga. Tunjuk personil dan sumber daya untuk mencapai tujuan sasaran. Dokumentasikan dan tinjau ulang program ketiga untuk setiap tujuan dan sasaran. Ya, jadi yang tadi sudah saya sebutkan ya Bapak Ibu. Jadi untuk tujuan, sasaran, dan program itu bisa dijadikan bebas namanya, misalnya mau di perusahaan Bapak Ibu, apakah TPMK3 atau TSP atau yang lainnya. Yang pasti harus ada requirement yang diharuskan di klausul 621, 622 ini ya terkait sasaran ketiga, tujuan dan program ketiga. Nah, untuk pemantauannya itu nanti ada di klausul berikutnya ya, Bapak Ibu. Oke, kita next. Kemudian ke support ya. Ini sudah masuk ke do. Penetapan kompetensi dasar semua personil termasuk persyaratan kesehatan, identifikasi kebutuhan pelatihan atau training need analysis mungkin ya, atau misalkan individual training plan atau yang lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaannya masing-masing. Nah, di sini juga bisa menggunakan training matrix ya untuk sebagai acuan. Kemudian pelaksanaan dan pemantauan efektivitas pelatihan ketiga. Untuk implementasinya, libatkan para manajer dan pekerja dalam pembuatan training need analysis ya. Misalkan namanya kita coba contohkan training need analysis ya. Kemudian kompetensi dasar ketiga, basic safety, dasar tanggap darurat, kemudian pelatihan ketiga bagi manajemen terkait bahaya risiko ketiga dan manfaat ISO 45001 terhadap bisnis perusahaan. Kemudian pelatihan bagi mitra kerja seperti visitor, pemasok, dan kontraktor. Oke, kemudian selanjutnya pelaksanaan ketiga yang telah dilaksanakan. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, bukti dari pelaksanaan
training tersebut harus disimpan ya dalam bentuk daftar hadir, lembar evaluasi, atau materi gitu ya, dan foto. Jadi harus didokumentasikan, kemudian lakukan evaluasi efektivitas pelatihan K3. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh training pelatihan mandatori ya. Ini terkait pelatihan AK3 umum, pelatihan ahli K3 ya, baik itu umum dan khusus. Kemudian pelatihan tanggap darurat, kemudian pelatihan operator alat, misalkan di perusahaan Bapak Ibu terdapat forklift atau kren ya. Nah, itu harus diberikan pelatihan mandatori juga. Dan sebagai kewenangan mereka harus diterbitkan surat izin apa SIO ya, SIO-nya, sehingga mereka berwenang untuk menggunakan peralatan yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian pelatihan manajemen risiko ya, pelatihan audit internal SMK 3, kemudian pelatihan penanganan B3. Untuk pelatihan lainnya ini berupa awareness K3, kemudian safety driving ya, kemudian cara penggunaan APD, lockout takeout, P2K3, penggunaan safety sign, kemudian keadaan darurat. Oke, selanjutnya buat ketentuan terkait ini kita udah ke 7.3 ya, awareness, pelaksa buat ketentuan terkait pelaksanaan program peningkatan kesadaran K3, penetapan penanggung jawab untuk melaksanakannya, kemudian pelatihan tentang kepedulian K3 bagi pekerja baru, pekerja yang dirotasi ya, sistem pencatatan atau pendokumentasian program peningkatan kesadaran K3. Oke. Ini kalau dalam internal ini bisa juga terkait HSSC induction ya Bapak Ibu, bisa juga ini dimasukkan. Jadi informasi-informasi hmm, terkait K3 ataupun peraturan lokal itu bisa dimasukkan di dalam pelaksanaan tersebut. Kemudian untuk 7.4 ini terkait komunikasi. Untuk komunikasi ini eh, implementasi yang implementasi dan lakukan pencatatan untuk hasil konsultasi internal dan eksternal, hasil komunikasi tindakan perbaikan, misalnya pengendalian bahaya, ya, lesson learned incident, eh, baik di dalam maupun atau di luar organisasi, atau hasil investigasi kecelakaan, hasil inspeksi K3. Bapak Ibu ini diminta untuk membuat daftar komunikasi juga bisa ya, untuk jadi melis apa saja daftar komunikasi yang harus dilakukan gitu. Nah, kemudian briefing K3 pada karyawan atau artikel K3. Nah, ini sebagai gambaran apa yang dikomunikasikan. Nah, ini ya bisa kebijakan, bisa job description, bisa peraturan atau legal yang terbaru, bisa objektif yang sudah ditentukan ya tadi, berupa apa tujuan sasaran dan program misalkan ya,
atau ERP, Emergency Response Plan, kontraktor, visitor, dan lain-lain. Kemudian pengukuran atau hasil pengukuran atau pemantauan, kemudian hasil internal audit, kemudian output tinjauan manajemen, insiden atau NCR dari hasil audit, kemudian continual improvement. Nah, ini kapan dikomunikasikan, dengan siapa berkomunikasi, dan bagaimana berkomunikasinya. Ini bisa mengambil momen ketika misalkan di meeting bulanan ya, atau meeting pagi setiap hari, briefing pagi sebelum bekerja, atau agenda khusus yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya di 7.5 ini terkait dokumen information. Nah, buat ketentuan terkait identifikasi, pemeliharaan, dan pengendalian semua dokumen yang diperlukan dalam ISO 45001. Ya, ini bisa berupa pencatatan internal dokumen atau eksternal dokumen ya. Atau misalkan di perusahaan Bapak Ibu sudah punya sistem untuk mengendalikan dokumen ini, baik itu misalkan dokumen yang baru atau dokumen yang sudah expired atau dokumen yang sudah akan memasuki revalidasi seperti itu. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan belum punya sistemnya, Bapak Ibu bisa mencatat secara manual ya, baik itu dokumen internal dan dokumen eksternal. Kemudian nah ini dipelihara ya Bapak Ibu agar dokumen tersebut selalu up to date. Nah, dalam ISO itu kita kenal ada yang namanya maintain dan retain ya, Bapak Ibu. Jadi maintain itu berupa dokumen, ini yang berarti proses yang terdokumentasi ya. Nah, ini sebagai contoh misalkan seperti manual atau pedoman atau prosedur atau instruksi kerja ya dan lain-lain. Kalau retain ini mengharuskan untuk memelihara rekaman yang berarti bukti implementasi dari proses yang harus disimpan sebagai bukti objektif. Kemudian control of document information. Ini buat ketentuan ya terkait identifikasi, kemudian pemeliharaan dan pemusnahan data dan catatan SMK3. Penunjukan personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, kemudian sistem pendataan untuk SMK3 sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Kemudian implementasi dilakukan pencatatan, daftar induk catatan dari penerapan SMK3 dalam perusahaan ya. Kemudian sistem backup pun ini diperlukan ya Bapak Ibu. Khawatir di dalam komputernya itu terjadi kerusakan atau ada virus yang menyerang. Nah, kemudian sistem filing system untuk menyimpan arsip atau data dengan cara yang baik dan aman dari kerusakan dan kehilangan. Kemudian untuk yang terkait klausul 8 operation ya kita cepat aja ya karena waktunya terbatas. eh nah ini ada bersinambungan dengan klausul 6 tadi ya, Bapak dan Ibu. Jadi di klausul 8 ini kita diminta untuk menetapkan dokumen K3 yang memuat ketentuan dalam operasional perusahaan itu untuk mengurangi terkait bahaya dan risiko seperti kecelakaan,
PAK, gangguan kesehatan, kebakaran atau peledakan. Fungsi utama dokumen pengendalian operasional ini adalah untuk mengurangi bahaya K3 yang ada. Kemudian sosialisasi kepada pekerja dalam operasional utama perusahaan untuk memahami bahaya dan risiko, termasuk dokumen kerja yang memuat sistem kerja aman. Nah, ini dilakukan sosialisasi setelah dilakukan penyusunan dari eh, dokumen-dokumen K3 ya yang sudah dilakukan penyusunan tadi, itu dilakukan sosialisasi kepada pekerja. Dan contoh penerapan di operasional kontrol ini ya, Bapak Ibu, itu bisa berupa misalkan preventive maintenance ya, terkait untuk safety, terkait aspek kesehatan juga, untuk safety ya, misalkan terkait peralatan-peralatan keselamatan ya. Kalau di offshore itu bisa seperti lifeboat, life raft itu harus dilakukan PM ya, atau preventive maintenance. Kalau di aspek kesehatan itu bisa peralatan-peralatan medis yang butuh dilakukan kalibrasi. Nah, itu harus dicatat dan dijadwalkan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian dari APD juga, APD untuk APD mulai dari inspeksinya ya, kemudian dari eh, monitoring dari hasil temuan tersebut itu bisa juga dilakukan. Kemudian daftar peralatan dan instalasi yang perlu disertifikasi, ya. Kemudian jadwal sertifikasi dan status sertifikasi itu. Jadi di sini Bapak dan Ibu harus ada catatan eh, untuk menghindari ini keterlambatan atau expirednya peralatan-peralatan tersebut seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Management of Change ya di 813. Nah, kita diminta juga untuk menetapkan dokumen ketiga yang memuat ketentuan ini peninjauan dan pengendalian aspek ketiga jika ada perubahan terencana dalam sistem manajemen ketiga. Nah, saat diputuskan ada perubahan, maka berdampak pada modifikasi atau perubahan sarana produksi dan bangunan. Peninjauan aspek ketiga sebelum perubahan kontrak, ya jika perubahan melibatkan pihak ketiga, eh, maka dilakukan identifikasi untuk perubahan-perubahan apa saja yang eh, akan dilakukan. Kemudian terkait ini ya klausul 8141 procurement, kontraktor, outsourcing. Ini biasanya yang biasa Bapak Ibu familiar ya, dalam proses ini ada keterlibatan siklus kontraktor safety management system ya. Jadi di situ nanti ada CSMS, HSS plan. Nah, ini bisa untuk diimplementasikan di klausul ini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kemudian lanjut ke klausul 8.2 Emergency Preparedness and Response ya.
Tetapkan dokumen K3 yang memuat ketentuan dalam mengidentifikasi risiko emergensi dari hasil HIRA-DC ya, penunjukan personil terlatih untuk perencanaan sistem tanggap darurat dan penanganan keadaan darurat, kemudian penyiapan rencana keadaan darurat. Ya, jadi Bapak dan Ibu di sini diminta untuk mengidentifikasi apa saja sih hmm, skenario-skenario yang mesti dilakukan, yang mesti dimasukkan dalam agenda drill ya misalkan gitu. Nah, kemudian setelah dilakukan identifikasi apa saja skenario-skenario yang harus dilakukan atau dimasukkan ke dalam jadwal emergency drill, itu Bapak dan Ibu diharuskan untuk menunjuk personil terlatih untuk perencanaan sistem tanggap darurat. Dan tentunya eh, penunjukan personil terlatih ini Bapak dan Ibu diharuskan memberikan training training dan menunjuk untuk memberikan otorisasi kepada petugas yang bertugas tersebut gitu. Nah, kemudian distribusikan rencana keadaan kesiapsiagaan dan tanggap darurat ini di perusahaan Bapak dan Ibu ya. Kemudian pelaksanaan simulasi keadaan darurat, kemudian dilakukan evaluasi hasil simulasi keadaan darurat. Jadi setelah dilakukan pelaksanaan simulasi keadaan darurat, itu ada agenda untuk mengevaluasi dari hasil simulasi tersebut ya, dari simulasi keadaan darurat tersebut dan dari evaluasi tersebut akan keluarlah catatan jika memang ada ketidaksesuaian dalam proses simulasi. Nah, dari rekomendasi tersebut atau catatan ketidaksesuaian tersebut itu harus dilakukan monitoring Bapak Ibu ya, monitoring untuk tindak lanjutnya seperti apa gitu. Oke, kemudian selanjutnya performance evaluation. Nah, ini ada terkait di sini tuh tetapkan dokumen yang memuat ketentuan dalam melaksanakan identifikasi, memantau dan mengukur kinerja K3 ya. Menetapkan parameter kinerja K3 pada seluruh aktivitas organisasi, pencapaian kebijakan dan sasaran K3, efektivitas pengendalian risiko K3, eh, ini yang tadi ya terusan dari klausul objek, tujuan sasaran dan program tadi. Nah, ini dilakukan evaluasi. Misalkan Bapak dan Ibu mengevaluasi quarterly ya, bisa per semester, nah itu sesuai kebijakannya perusahaannya masing-masing. Jadi sasaran, tujuan dan program tersebut itu termonitoring dengan baik gitu. Kemudian belajar dari kegagalan penerapan SMK 3 ya, bisa dari yang tadi saya sudah sebutkan, rekomendasi dari hasil investigasi insiden, baik itu kecelakaan kerja atau illness fatality atau kejadian kebakaran. Nah, kemudian pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja K3 proaktif ya, misalkan ada inspeksi K3 ya, kemudian industrial hygiene monitoring ya. Nah, itu jika ada temuan dari inspeksi, baik itu inspeksi K3 ya, kemudian industrial hygiene monitoring, jika ada temuan dari hal tersebut dilakukan
identifikasi rekomendasinya apa, dan tindak lanjutnya seperti apa. Dan tentunya dimonitoring. Ya, ini sama ya. Kemudian ini juga sama, poinnya libatkan internal. Oh, ini ya terkait auditor. Eh, ya, untuk yang poin 912 ini ya, evaluation of compliance. Tetapkan dokumen ketiga yang memuat ketentuan dalam evaluasi pemenuhan terhadap perundangan ketiga yang berlaku, penunjukan personil terlatih untuk mengevaluasi pemenuhan terhadap regulasi ketiga yang berlaku. Nah, poinnya di sini libatkan internal auditor untuk melakukan tinjauan terhadap hasil audit untuk pemenuhan legal. Libatkan manajemen untuk tindak lanjut adanya regulasi ketiga yang belum dipatuhi. Jadi prosesnya, tetapkan misalkan ke dalam surat perintah ya, tetapkan surat perintahnya untuk internal auditor ya, dan tentunya cross function ya, agar terciptanya independensi. Setelah dilakukannya, setelah dilakukan eh, surat perintah, maka ditetapkan jadwal untuk melakukan internal audit ke area kerjanya ya. Kemudian pelaksanaan dan hasilnya, libatkan manajemen untuk berdiskusi terkait tindak lanjut ya, apalagi dengan adanya regulasi ketiga yang belum dipenuhi. Ya, ini terusan dari itu ya, identifikasi peraturan perundangan. Ini yang coba tadi saya sampaikan, status pemenuhannya juga di sini harus ada nih. Apakah sudah terpenuhi atau belum atau masih proses. Ini tentang internal audit juga, ya pembentukan tim auditor yang independen ya, kompeten dan mengenai proses audit, persyaratan dan pelaksanaan audit. Jika diperlukan, adakan pelatihan untuk tim auditnya. Persiapkan checklist atau daftar pertanyaan audit, kemudian pendokumentasi, pencatatan, pelaporan hasil internal audit. Pastikan tim audit memahami proses identifikasi bahaya risiko dan regulasi ketiga yang terkait pihak yang akan diaudit. Verifikasi keefektifan tindakan perbaikan atas temuan audit. Nah, tetapkan dokumen K3 yang memuat ketentuan serta implementasi pada pelaksanaan tinjauan manajemen yang melibatkan direksi ya untuk menyetujui perubahan mengenai kebijakan dan sumber daya dalam pelaksanaan SM3. Kemudian pencatatan kesimpulan dari pemenuhan perundangan, insiden ketiga dan kinerja ketiga menyeluruh, dan di MOM atau minute of meeting itu didistribusikan laporannya ke setiap fungsi. Nah, hasil pembahasannya peluang peningkatan berkelanjutan, kemudian kebutuhan untuk perubahan sistem manajemen ketiga, sumber daya yang dibutuhkannya, kemudian tindakan jika diperlukan, peluang untuk meningkatkan integrasi sistem manajemen K3 dengan proses bisnis lainnya. Uh, Dan setelah internal audit, maka ini dilakukan manajemen review ya, Bapak dan Ibu. Jadi status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, pembahasannya itu kemudian perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen K3. Kemudian sejauh mana sih kebijakan K3 dan tujuan K3 telah terpenuhi gitu ya. Kemudian informasi tentang kinerja ketiga, kemudian kecukupan sumber daya untuk memelihara sistem manajemen ketiga yang efektif,
Kemudian komunikasi yang relevan dengan pihak yang berkepentingan dan peluang untuk peningkatan berkelanjutan. Kurang lebih itu Bapak Ibu poin-poin yang harus dimasukkan dalam agenda manajemen review. Nah, kemudian klausul yang terakhir, improvement. Tetapkan dokumen K3 ya yang memuat ketentuan penanganan insiden atau ketidaksesuaian K3 dan lakukan implementasi terkait dengan tindakan penanganan dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, in case terjadi insiden ya, Bapak Ibu eh, sudah harus siap untuk menanganinya ya secara tepat waktu dan tepat sasaran untuk mengendalikan dan memperbaikinya. Kemudian sesuai dengan konsekuensi dari insiden atau ketidaksesuaian. Kemudian lakukan investigasi dan penanganan insiden ketiga ini melibatkan partisipasi pekerja ya. Jadi dalam investigasi itu eh, ada ketuanya ya, ada ketuanya, kemudian ada root cause analisisnya dan anggotanya dan itu harus melibatkan partisipasi pekerja khususnya yang berkaitannya dan pihak lain yang berkepentingan melakukan tindakan perbaikan dari hasil rekomendasi investigasi untuk menghilangkan akar penyebab atau root cause dari insiden atau ketidaksesuaian untuk memastikan insiden tidak terulang. Jadi hasil dari hasil rekomendasi investigasi insiden ini dilakukan sosialisasi dalam bentuk listen learn ya untuk ke seluruh pekerja agar tidak terjadi di area yang pekerjaannya relevan gitu ya. Nah, jadi rekomendasi-rekomendasi tersebut bukan hanya berlaku untuk satu divisi atau satu departemen atau satu lokasi, tapi berlaku untuk seluruh area yang pekerjaannya relevan seperti itu. Agar hasil yang diharapkan agar insidennya tidak terulang kembali. Oke, kemudian lakukan implementasi terkait ya ini yang 10.3 improvement ya, promosi budaya keselamatan dan budaya lain yang mendukung sistem manajemen K3 seperti 5R ya. Kemudian promosi partisipasi pekerja dalam melaksanakan tindakan untuk peningkatan berkelanjutan pada sistem manajemen K3. Kemudian penyampaian informasi terkait hasil yang relevan dari peningkatan berkelanjutan kepada pekerja dan perwakilan pekerja, penyimpanan bukti atau hasil improvement dalam SMK 3. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu perusahaannya misalkan eh, sudah memiliki sistem untuk action tracking system ya. Misalkan ada satu temuan baik itu dari internal audit ya ataupun inspeksi atau apa tadi industrial hygiene monitoring. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam sistem tersebut untuk dilakukan monitoring gitu ya. Dan tentunya yang sifatnya baik itu yang sifatnya correction atau corrective action. Oke, Bapak Ibu, Alhamdulillah ini materinya sudah selesai karena waktunya terbatas, jadi kita tidak bisa bahas detail ya masing-masing klausulnya, tapi ya semoga singkat Bapak dan Ibu eh, memahami lah atau misalkan sekilas oh ternyata di klausul ini memintanya evidence hal tersebut gitu. Nah, kalau misalkan butuh
klarifikasi atau butuh diskusi, silahkan Bapak Ibu. Tadi saya sudah menginformasikan kontak saya ya, atau bisa melalui email atau melalui Pak Arif. Seperti itu. Oke, Pak Arif, waktu dan layar saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Haris untuk materinya. Dan ini sudah ada yang bertanya nih Pak Haris ya, tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya akan sampaikan dulu beberapa informasi untuk rekan-rekan peserta hari ini, terutama untuk absensi. Oke, nah untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Nanti kita akan sama-sama bahas untuk pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada beberapa hal dulu yang akan saya sampaikan terkait dengan absensi tentunya ya, teman-teman. Dan bagaimana nanti caranya untuk bisa mendapatkan sertifikat ya. Nah, yang pertama teman-teman juga perlu untuk cek nih di aplikasi Mika Pro-nya apakah sudah berstatus platinum atau masih silver. Karena kalau masih silver maka sertifikatnya akan tertahan sementara ya. Jadi bukannya tidak terbit tapi tertahan sementara sampai dengan teman-teman upgrade ke platinum. Nah, cara tahunya gimana? Kalau saya silver, kalau saya platinum ya di pojok kiri atas seperti di gambar ada tulisannya platinum dan silver. Kalau silver teman-teman silahkan klik gemboknya dulu nanti ikuti langkahnya sampai dengan akhir ya. Yang penting teman-teman satu sudah absen dulu ya. Walaupun teman-teman belum platinum, yang penting sudah absen. Ketika nanti sudah platinum kembali, maka teman-teman bisa saya bantu untuk menerbitkan sertifikatnya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk save kontak tim Media Tama atau kontak saya juga boleh untuk penerbitan sertifikat ini ya, agar nanti teman-teman kalau sudah upgrade ke Platinum bisa langsung dibantu penerbitannya. Oke. Nah, tadi di awal saya juga sempat informasikan terkait dengan AI K3. Nah, Media Tama memiliki AI untuk teman-teman K3 ya, yang supaya memudahkan teman-teman bisa langsung akses di saat ini masih di website ya. Dan kalau teman-teman mau untuk akses, silakan langsung screenshot dulu alamat websitenya. Dan nanti kita akan hadirkan di aplikasi Mika Pro. Jadi segera ya, masih progres untuk upload di Play Store. Jadi saat ini masih di website, silahkan bisa screenshot dulu untuk AI K3-nya. Nanti teman-teman login menggunakan akun aplikasi Mika Pro ya. Nah, di sini nanti tuliskan saja email dan kata sandi aplikasi Mika Pro-nya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa langsung tanyakan terkait dengan K3. Jangan tanya resep masak di AIK3 karena dia nggak tahu ya. Ibaratnya ini adalah safety officer ya teman-teman nih. Nah, jadi seputar K3 regulasi AIK3 atau biasa kita sebut AIKE. Nah, ini bisa menjawab ya. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu semuanya yang menanyakan terkait dengan regulasi yang akurat. Oke, kalau teman-teman nanti ingin mereview kembali materi webinar kolega bisa langsung meluncur ke channel YouTube-nya Kak Cik Deni ya, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman ingin perpanjang lisensi dan SKP, Media Tama ada untuk perpanjangannya ya, untuk bantu perpanjangan baik lisensi maupun juga SKP ya teman-teman. Nanti silahkan hubungi tim Media Tama yang teman-teman kenal, nanti akan dibantu untuk perpanjangannya. Kemudian, nah ini yang sering ditanyakan, promo Agustus ada nggak? Ada teman-teman ya, diskon 50%. Nah kebetulan dengan hadirnya cabang baru Media Tama di Karawang, nah kami juga akan berikan promo 50% untuk 5 pelatihan yang ada di sini. Dengar-dengar sih untuk TKBT sudah full teman-teman ya, jadi 4 pelatihan lainnya teman-teman masih bisa untuk ikutan ya, karena TKBT luar biasa ya. Banyak sekali yang ikut untuk promo diskon 50%. Silakan hubungi teman-teman Media Tama yang dikenal ya. Dan untuk pelatihannya nanti akan di Karawang di cabang Media Tama yang baru. Jadi nanti teman-teman akan praktek di sana untuk yang ada prakteknya. Tapi kalau khusus yang offline full itu langsung juga di Karawang ya untuk pelatihannya. Kalau teman-teman ingin meluncur ke ingin
terjun ke dunia K3 bisa ambil ahli K3 umum Kemnaker RI ya secara online. Kemudian kalau sudah punya pengen ambil yang BNSP itu juga boleh ya. Karena nanti sifatnya kalau yang BNSP ini ke kompetensi kita juga. Kalau teman-teman ingin ambil ini ada program subsidi nih. Nah, hanya 950.000 aja teman-teman dari 2,5 juta. Ya rasanya ini sangat terjangkau dan teman-teman ini sertifikatnya BNSP asli ya, bukan dari internal. Memang terlihat murah karena ini program subsidi ya. Silakan nanti teman-teman bisa ambil sertifikasi ini dan minimal pendidikannya D3. Tapi kalau yang SMA ambilnya yang operator ataupun juga yang petugas K3. Nah, ini bisa ya untuk pendidikan yang SMK atau SMA. Kemudian kalau sudah punya K3U Kemnaker lanjut lagi ke auditor. Kita akan hadir nanti di pertengahan Agustus ya teman-teman. Silakan. Masih ada pasitnya ini kalau untuk yang auditor. Kemudian K3 Lingkar kita juga ada, kebetulan di Agustus ini sudah full dan sudah running. Kemudian nanti kita akan buka lagi di September. Nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat HIMU dari BNSP, SKP dan lisensinya dari Kemnak RRI. Nanti teman-teman juga bisa melakukan pengukuran ya terhadap faktor fisika, kimia, biologi, psikologi ya dan ergonomi untuk di pekerjaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk di sektor kelistrikan, teman-teman juga bisa ambil yang teknisi K3 listrik. Dan ini kita lakukan secara blended training dan kita running di bulan September, teman-teman. Pendidikannya minimal SMK, tapi kalau teman-teman sudah D3 atau S1, ambil aja yang ahli K3 listrik ya. Nah, bedanya kalau ahli K3 listrik ini full tatap muka, teman-teman, selama 18 hari ya. Lalu di sektor konstruksi kita juga ada ahli muda K3 konstruksi. Nah, ini pendidikannya SMA sudah bisa bergabung di pelatihan ahli muda K3 konstruksi full online ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mengawasi perancah bisa ambil supervisor perancah, tapi kalau kita yang memasang dan membongkar perancah bisa ambil yang teknisi K3 perancah. Keduanya pembelajarannya secara blended training, akan ada prakteknya langsung di media Tama untuk memasang dan membongkar perancahnya. Kemudian bagi Bapak Kemudian bagi Bapak Ibu yang menjadi tim tanggap darurat di perusahaannya, tim tanggap darurat di perusahaannya bisa langsung ambil sertifikasi petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini kita lakukan secara blended training ya, teman-teman. Nanti akan memadamkan api menggunakan APAR dan juga fire blanket. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin ambil yang P3K, kita juga ada nih. Dan ini tatap muka ya, full tatap muka untuk pelatihan P3K. Kemudian untuk kelas ketinggian, sertifikasi ketinggian, kita ada TKBT dan TKPK. Kalau teman-teman masih area kerjanya di ketinggian tapi masih menggunakan platform perancah, ambil yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali, ambil yang TKPK tingkat 1. Keduanya kita lakukan secara blended training juga, teman-teman. Forklift, Widyatama juga ada untuk sertifikasi operator forklift. Nanti prakteknya langsung di Widyatama. Forkliftnya sudah kami sediakan secara otomatis ya untuk transmisinya. Lalu di sektor rumah sakit, kita ada K3 rumah sakit dan juga paramedis K3 muda. Khusus untuk yang K3 rumah sakit, ya, teman-teman akan mendapatkan free uji kompetensi paramedis K3 muda. Menarik ya. Silakan teman-teman hubungi tim Mediatama yang dikenal. Lalu untuk teknisi K3 ruang terbatas, Mediatama juga ada. Nanti akan praktek juga secara offline ya, untuk prakteknya saja. Cara bekerja di ruang terbatas ya, teman-teman. Di sektor migas kita ada operator K3 migas dan juga pengawas K3 migas. Bedanya apa? Bedanya hanya di pendidikan aja. Kalau teman-teman pendidikannya SMA, SMK ambil yang operator, kalau yang D3 ambil yang kalau udah D3 ambil yang pengawas ya. Dan ini sertifikatnya dari BNSP. Investigasi insiden juga penting bagi kita seorang HSE ketika ada insiden, penting juga caranya untuk mengetahui bagaimana cara menginvestigasi yang benar ya. Dan ini juga full online sertifikasi dari BNSP. HIMU dan HIMA Media Tama juga ada untuk sertifikasinya teman-teman. Dan ini sertifikasi BNSP, keduanya pelatihannya secara blended training. Nanti uji kompetensinya juga dilakukan secara offline atau tatap muka. Kemudian K3 Laboratorium Media Tama juga ada pelatihannya dan ini juga blended training. Nanti teman-teman akan uji kompetensi juga secara tatap muka ya.
Ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman memilih Mediatama sebagai partner sertifikasi. Dan kalau online nanti akan kita kirim langsung, kalau offline kalau offline teman-teman akan kita kirimkan saat pelatihan ya. Kemudian Midlea juga bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin belajar K3 dan bisa memilih materinya sesuai dengan keinginan teman-teman. Tentunya bisa dapat sertifikat juga. Jadi tidak hanya selain webinar aja yang teman-teman bisa ikuti, teman-teman juga bisa pilih materi K3 yang ada di e-course-nya Midlea. Nanti daftar dulu akunnya, lalu tinggal pilih aja ya untuk materinya. Lalu di menu karir, kalau teman-teman ada yang sedang mencari kerja, kita ada di website mediatama.co.id ada menu karir. Di sini ada banyak sekali lowongan pekerjaan, tinggal masukkan saja CV-nya. Belum punya CV? Di aplikasi Mika Pro ada menu buat CV online. Jadi teman-teman bisa langsung buat aja CV-nya ya. Oke, kemudian teman-teman, kalau ada yang ingin kerjasama ataupun juga ada yang ingin mengetahui informasi terkait pelatihan, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar. Pastikan sudah follow akun sosial medianya Mediatama ya. Kemudian kalau ada yang ingin menjadi instruktur seperti Pak Haris hari ini, silakan bisa hubungi saya. Nanti saya akan bantu terkait dengan penjadwalan untuk menjadi pembicara di webinar kolega. Oke. Baik, saya akan share dulu absensinya buat teman-teman semuanya. Silahkan isi sampai dengan berhasil. Ya, karena kalau belum berhasil atau kendala sinyal, maka itu bisa jadi tidak terinput absensinya. Jadi silahkan isi sampai berhasil. Kalau ada kendala, segera langsung infokan ke saya. Ya, oke, sudah saya kirimkan absensinya di WhatsApp Udah saya berikan absensinya di kolom chat, silahkan bisa langsung diklik aja ya. Oke, ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Pak Haris, sudah ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama dari Ibu Nasta. Terkait komitmen pelaksanaan K3 bisa tidak dilaksanakan dengan penandatanganan di atas surat perjanjian seperti kontrak kerja dengan adanya gap punishment. Jika adanya pelanggaran, kemudian jika kita melaksanakan seperti itu, apakah ada tindakan pelanggaran regulasinya, Pak? Nih, gimana nih, Pak Haris? Silakan, Pak. Ya, oke, Pak Arif. Terkait komitmen pelaksanaan ketiga ya, ini bisa tidak dilaksanakan dengan penandatanganan di atas surat perjanjian, gitu ya. Seperti kontrak kerja dengan adanya gap punishment jika adanya pelanggaran. Kemudian jika kita melaksanakan seperti itu, apakah ada tindakan pelanggaran regulasi atau tidak, Pak? Tentunya tidak ya, siapa Ibu Nasta. Jika memang kebijakan K3 itu mau dimasukkan ke dalam poin-poin kontrak kerja, itu malah lebih bagus ya, Ibu. Silahkan Ibu untuk diimplementasikan eh, terkait komitmen K3 juga itu selain kebijakan gitu ya, itu bisa juga berbentuk perjanjian kerja seperti itu. Jadi so far ini tidak ada regulasi yang mengatur atau tidak, berarti ya tidak ada masalah untuk pelaksanaan tersebut gitu, Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Ibu Nasta untuk jawabannya. Lanjut lagi. Wah, ini gambarnya burung. Lanjut lagi dari kolom Q&A dari eh, Bapak atau Ibu nih, Afuriata. Bagaimana mekanisme yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan K3 tersebut dipahami, diterima, diimplementasikan secara konsisten di seluruh tingkat organisasi, termasuk di unit kerja yang beresiko tinggi? Karena yang kita lihat di lokasi proyek masih banyak pekerja yang tidak mematuhi regulasi K3. Silakan, Pak Haris. Oke, ya menarik nih. Eh, Ibu atau Bapak Zebua ya. Bagaimana mekanisme yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan ketiga tersebut dipahami, diterima, dan diimplementasikan secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi?
Tentunya komitmen dari pimpinan itu harus dibuktikan dengan kalau secara tertulis ya dituangkan dalam kebijakan K3 ya yang sudah disosialisasikan yang sudah direview setiap yang harusnya yang ter-up to date ya dan disebarluaskan ke seluruh pekerja di lapangan. Nah, eh, terkait apa di lokasi proyek ya masih banyak pekerja tidak mematuhi regulasi K3. Nah, ini mungkin bisa di-inline-kan dengan eh, persyaratan mandatori untuk pekerja yang di lapangan ya, Bapak atau Ibu. Jadi misalkan sebelum melakukan pekerjaan, jadi manajemen ini berkomitmen untuk memberikan pelatihan, misalkan ya pelatihan mandatori, kemudian apa saja requirement mandatory yang diperlukan untuk menjadi pekerja di situ gitu ya. Dan jika memang misalkan dalam prosesnya itu melanggar, nah, itu bisa mendapatkan punishment berupa misalkan teguran atau pencabutan dari eh, otorisasi yang sudah diberikan. Kalau di beberapa perusahaan ada yang namanya tools untuk mm, menilai behavior ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika sebelum masuk ke area kerja kita diberikan seperti induction gitu ya dan ada requirement-requirement khusus yang harus dipenuhi sebelum sebelum pekerja tersebut masuk ke area kerja. Nah, jika memang requirement-requirement tersebut dilanggar, maka ada punishment yang sudah ditentukan seperti itu. Sehingga komitmen-komitmen manajemen tersebut bisa diimplementasikan oleh pekerja di lapangan. Seperti itu, Pak Arif. Baik, seperti itu ya Pak atau Ibu Zebua untuk jawabannya. Lanjut lagi. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung ke Pak Haris untuk mengaktifkan mic-nya, silahkan bisa klik raise hand ya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan Pak Haris hari ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini menarik lagi nih pertanyaan dari Pak Ibu Nasta. Terkait K3 selama ini yang Ibu Nasta pahami meliputi pekerjaan operasional fisik dan administrasi. Kemudian kita lihat zaman sekarang sudah memasuki era digital. Nah, yang ingin ditanyakan adalah eh, normal dan moral K3 ini apakah bisa masuk ke area web development atau software development seperti pekerjaan back end atau front end. Ini mungkin untuk yang IT kali ya Pak ya. Nah, ini gimana Pak? Untuk K3-nya Ya. seperti apa? Silakan Pak Wah, Haris. oke. Ini bisa sekali ya, Ibu Nasta ya. Karena di beberapa perusahaan sekarang juga udah menuju digitalisasi nih untuk program-program K3. Ehm, Begitu ya Pak Arif ya, kurang lebih pertanyaannya Betul, masih betul, nyambung betul. nggak jawabannya? Masih nyambung. Ya, ya. Jadi seperti misalkan terkait observasi itu sekarang sudah banyak sistem perusahaan yang menggunakan sistem untuk mengkolek data dari observasi gitu ya. Kemudian misalkan contohnya apa ya? eh di dalam program tersebut diidentifikasi apa sih yang dilakukan observasi, kemudian dikomunikasikan kepada pekerja jika misalkan hal tersebut melakukan unsafe action ya, dan pekerja tersebut memahami dan melakukan tindakan secara langsung gitu ya. Dan itu bisa dilakukan pendataannya melalui sistem yang sudah dibangun itu untuk mengkolek untuk sistem observasi. Dan juga misalkan terkait
corrective action ya, yang perlu tindak lanjut gitu ya. Misalkan ada di perusahaan Bapak atau Ibu ada temuan gitu ya, temuan baik itu dari internal audit atau dari inspeksi atau misalkan dari manajemen walkthrough ya, dari pimpinan. Nah, itu bisa dimonitoring di dalam sistem action tracking itu ya. Jadi kita tidak mesti hanya di atas kertas saja, tapi sekarang zaman sudah digitalisasi ya. Jadi kita bisa memonitoring di sistem action tracking tersebut. Sehingga nantinya harapannya di sistem tersebut bisa menjadi apa namanya, reminder secara otomatis juga jika misalkan temuan tersebut sudah overdue atau misalkan akan berakhir due date-nya ya. Jadi ke email PIC untuk melakukan tindakan perbaikan tersebut akan ternotis gitu. Bahwa tindakan tersebut harus segera dilakukan perbaikan. Gitu kurang lebih Ibu Nasta Oke, baik. ya Seperti itu dari ya, Bu Nesta. eh, ya dari requirement-requirement yang eh, diwajibkan dari peraturan atau standar ya, itu bisa dijuantahkan ke sistem seperti itu, Ibu Nasta. Malah lebih bagus ya. Sekarang juga perusahaan-perusahaan udah banyak yang mulai digitalisasi. Seperti itu, Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Nasta untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Fahmi Swandi. Hmm. Di SMK 3, PP 50, kebijakan K3 dinyatakan harus dibahas di rapat P2 K3 dan hasilnya juga harus ditandatangani. Dari beberapa perusahaan yang sifatnya worldwide, Hmm. biasanya kebijakan akan datang dari grup dan juga ditandatangani oleh pemimpin tertinggi di perusahaan. Nah, bagaimana tanggapan Pak Haris mengenai klausul di SMK 3 PP 50 ini, Pak? Oke, P2K3 dengan kebijakan K3 adalah requirement berbeda ya, Pak siapa? Pak Fahmi. Kalau kebijakan K3 itu tentunya mesti disahkan oleh pimpinan tertinggi, betul ya. Nah, tapi kalau untuk yang P2K3 itu kan ketuanya itu bisa ketuanya itu ya memang harus pimpinan tertinggi ya, pimpinan tertinggi di area tersebut. Nah, kemudian sekretarisnya adalah ahli K3 umum yang sudah tersertifikasi. Nah, jadi yang ditandatangani itu yang untuk dilaporkan bukan kebijakannya, tapi laporan P2K3 yang sudah disusun itu yang per 3 bulan sekali ya yang dilaporkan ke Disnaker seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Fahmi untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Ogi. Bagaimana tanggapan seorang ahli K3 jika ada suatu kasus pihak manajemen atau kontraktor sering menekan agar pekerjaan dipercepat demi target, walau walau prosedur K3 belum terpenuhi. Nah, sehingga ahli K3 ingin memastikan pekerjaan aman, sedangkan pihak manajemen atau kontraktor mengejarnya output. Nah, ini gimana nih, Pak? Wah, ini Dilema ini ya. pertanyaan jebakan ya. Ya, ya, oke, Pak Ogi, saya coba jawab ya. eh Pertama ya tadi itu ya terkait komitmen dari pimpinan perusahaan itu seberapa komit sih terhadap K3 gitu ya. Nah, itu kemudian kalau Pak Ogi maupun itu Pak Ogi bisa di sela-sela waktu atau meeting ya dijabarkan hasil cost dan benefit analisis gitu. Pak Ogi misalkan sudah menilai nih cost ketika misalkan ada pembiayaan untuk ketiga dan benefit apa sih yang didapatkan ketika misalkan sudah menerapkan program ketiga ya dan jika misalkan terjadi sesuatu itu kerugiannya sih berapa besar sih gitu kan. Nah, jadi dalam cost benefit analysis itu Pak Ogi bisa menjabarkan tuh di situ. Jadi terlihat apa sih berapa sih biaya yang dikeluarkan dan apa sih benefit yang didapatkan, kemudian bagaimana
jika terjadi insiden, apa saja kerugian-kerugian yang didapatkan oleh perusahaan gitu. Apakah sebanding dengan cost yang dikeluarkan untuk menjalankan K3 atau tidak gitu. Bisa mungkin ya seperti itu ya, Pak Arif. Oke, baik ya seperti itu ya. Ini juga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Nasta nih, mirip ya. Nah, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini ataupun ada yang mau raise hand ya? Oke, nah kalau sudah tidak ada, ternyata sudah jam 3 ya. Tidak terasa ya, ternyata Pas ya, Pak Arif. pas ya Bapak Ibu sudah terjawab semua ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan dengarkan dulu closing statement nih dari Pak Haris terkait dengan materi kita hari Wah, ini. Oke, closing ya. kepada Pak Haris Oke. dipersilahkan Pak Haris. Oke, siap Pak Arif. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi ini, saya berharap materi yang telah disampaikan dapat memotivasi kita semua ya untuk lebih peduli lagi pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungannya masing-masing. Mari kita mulai tindakan nyata dari diri kita sendiri untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya dan terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas. Salam Oke, ketiga. baik. Salam ketiga. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Haris dan juga Bapak Ibu Ya. semuanya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Haris hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa kita praktekkan tentunya di pekerjaan kita. Mudah-mudahan juga Pak Haris yang memberikan materinya diberikan keberkahan juga tentunya ya. Pak. Amin. Kita akan ketemu lagi di webinar-webinar lainnya tentunya kalau dengan Pak Haris nanti kita akan agendakan kembali ya untuk jadwal dengan Pak Haris tentunya dengan materi-materi yang berbeda juga. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris dan Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, Bapak dan Ibu, Sama-sama. semua izin live. Ya, terima kasih Pak Haris.